wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggraini dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu masalah yang sering terjadi pada ibu di masa nifas, yaitu payudara bengkak. Dan sebelum menjelaskan apa saja penyebab payudara bengkak, saya akan menjelaskan apa itu masa nifas. Masa nifas ialah masa yang dimulai sejak seorang perempuan melahirkan hingga 6 minggu sesudahnya. Pada masa ini, organ-organ yang berperan selama masa kehamilan seperti rahim, serviks, vagina akan kembali ke keadaan semula seperti sebelum hamil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari anatomi payudara itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada areola. Areola itu merupakan bagian yang berwarna hitam yang mengelilingi putik payudara. Nah, areola berwarna hitam karena disebabkan oleh meningkatnya hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh. Kemudian ada alveoli. Alveoli merupakan kantong ASI atau bisa kita sebut dengan pabrik ASI. Kenapa disebut pabrik ASI? Karena di alveoli ASI akan diproduksi oleh hormon prolaktin. Nah, dari alveoli akan disalurkan ke sinus lactiferus atau kantong-kantong yang melebar di sekitar areola. Nah, itu bisa kita sebut juga dengan gudangnya ASI. Nah, jadi dari pabriknya ASI akan disalurkan ke gudangnya ASI untuk disimpan melalui ductus lactiferus atau saluran kecil yang menghubungkan alveoli ke sinus lactiferus. Jadi bunda nggak perlu khawatir kalau payudaranya kecil tidak bisa menghasilkan ASI atau ASI-nya nggak cukup untuk bayinya. Nah, karena sedikitnya ASI itu dipengaruhi oleh seberapa banyak sedikitnya ASI yang akan dikeluarkan. Jadi semakin sering ASI dikeluarkan, maka semakin banyak pula ASI yang diproduksi. Jadi semakin sering bayi menyusui, maka akan semakin banyak ASI yang akan diproduksi. Karena besar kecilnya ukuran payudara itu bergantung dari banyak sedikitnya jaringan lemak yang ada di payudara. Nah, selanjutnya, apa saja penyebab dari payudara bengkak? Payudara bengkak itu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya itu saluran ASI yang tersumbat. Nah, saluran ASI yang tersumbat ini biasanya akan membuat payudara terasa keras dan sakit saat disusui. Payudara terasa keras dan sakit saat disusui. Ini disebabkan oleh ASI yang penuh di dalam payudara dan tidak dikeluarkan. Nah, cara penanganannya, bunda bisa untuk menyusui bayinya supaya ASI-nya kosong dan keluar. Gimana sih kalau bayinya nggak mau keluar? Nah, nggak mau menyusui. Kalau bayinya nggak mau menyusui itu, bunda bisa mengompres dulu payudaranya, baru kemudian disusui ke bayinya. Setelah itu ada juga karena mastitis, yaitu saluran susu yang tersumbat dan tidak dapat diatasi dengan baik. Payudara akan terasa keras, sakit, dan biasanya akan berwarna kemerahan di sekitar payudara dan bisa disertai dengan demam. Nah, jika ini sudah terjadi, disarankan untuk segera konsultasi ke dokter atau ke bidan. Dan juga dianjurkan untuk menyusui bayinya supaya
payudaranya bisa segera mungkin untuk dikosongkan. Selain itu, payudara bengkak juga bisa terjadi karena putingnya yang luka. Nah, puting luka sendiri biasanya terjadi karena kesalahan dari posisi menyusui. Nah, jadi kita harus benar punya posisi menyusui, harus tahu posisi menyusui yang benar itu gimana ya Bunda. Nah, kalau payudara putingnya luka itu bisa kita oleskan ASI di sekitar puting ini jika sudah selesai menyusui. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara memerah ASI secara manual, tidak menggunakan pompa ASI, itu dengan menggunakan kedua tangan itu sendiri. Yang pertama, pastikan kita mencuci tangan dengan bersih, yaitu dengan air mengalir dan menggunakan sabun dan dengan 6 langkah sesuai syarat WHO. Yang pertama, kita pastikan untuk tidak menggunakan cincin, gelang, ataupun jam tangan, dan cuci di air mengalir menggunakan sabun. Yang pertama seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu disiram di air mengalir dan lap menggunakan handuk yang bersih. Setelah itu, setelah tangan kita bersih, Bunda bisa bersihkan payudaranya menggunakan handuk yang sudah dibasahkan. Setelah dibersihkan payudara, kita akan mengeluarkan payudara. Yang pertama, kita tandain 3 jari di atas puting, tandain ya Bunda, 3 jari di bawah puting, kita pegang membentuk huruf C, lalu ditekan dari bawah ke bawah menuju keluar. Nah, seperti ini. Lakukan hingga payudara ASI di payudaranya kosong. Tidak lupa pula ASI-nya akan kita tampung di wadah gelas atau mangkuk. Nah, lakukan terus menerus hingga payudaranya kosong. Nah, sekian. Jadi supaya tidak terjadi pembengkakan pada payudara, kita harus rajin untuk mengosongkan payudara. Jadi kita harus sering untuk menyusui bayi kita ya Bunda, minimal setiap 2-3 jam. Dan jika tidak disusui, pastikan untuk selalu mengeluarkan ASI dari payudara supaya tidak terjadi pembengkakan atau malah terjadi mastitis dan hal yang tidak diinginkan lainnya. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.